kenapa lo kecebur ke dunia entertain? Kan kita hidup realistis ya. Betul. Ada satu momen gue diculik gitu, terus gue dipukulin. Kira gue gimana ya caranya supaya gue bisa sustain, nanti tuanya gue nggak pusing. Bang Rif, jangan pernah punya pikiran cari cara untuk terkenal atau tenar. Buat bangga diri lo dan orang tua lo dengan hasil kerja lo yang halal, bukan dengan sensasi atau apa yang ada di sekitar lo saat ini. Dan selalu ingat anak yatim, karena diri lo saat ini karena Allah, bukan karena... What's up guys, balik lagi di A Channel. Di sini gue bakalan ngobrol-ngobrol podcast sama teman-teman kita nih, sama gue, teman gue ini. Saya Yoga, Ya. Bulfi Pratama. Di sini kita bakal ngundang siapa nih, Om? Ngundang Hujan. Enggak ada, Ngundang adalah salah satu teman, iya. sahabat, pebisnis, iya. Pebisnis, Aduh, jatuh iya. tuh, Bro. Pebisnis, iya. Iya. Terus salah satu CFO ya, apa? CMO, Chief Marketing Officer Maluku FC. Masuk Bang, udah. Ini baja alatan. Wah. Apa kabar? Saya sini, Pak. Saya sini, Pak. Sehat ya? Boleh gitu ya? Coba Belum. Ini dia. Timnya Masya Allah nih, banyak banget nih. Di sini banyak Masya banget Allah. nih. Di sini juga ada model-model gitu. Ada. keren. Nih, ada di belakang kamera kalau boleh. Set. Disebut Coba. dikit. Set. Cakep. Ada. Gimana Rip? Apa kabar Rip? Lama banget kita nggak ketemu. Jadi gue tuh udah lama banget. Gila. Kabar ya Allah. Ya, kita Baru terakhir ketemu 2 tahun kayaknya. enggak lah. Baru sehari yang lalu lah. Arif Fadilah yang gue kenal tuh dulu seorang pesinetron. Wih, ngeri. Main ganteng-ganteng serigala. Guys. Jendela apa? Jendela apa? Jendela SMP. kaca. Jendela SMP. Jadi jendelanya. Wah. Boleh ceritain nggak ya sedikit tentang kenapa lo kecebur ke dunia entertain? Pertama ya, gue gak kecebur nih. Emang mau. Gak basah soalnya. Karena nggak, Gak basah. iya, masih kering. Wah. Terus Jadi pada zaman itu, pada dahulu kala Dahulu kala. ada anak dari Bekasi. aduh ya Allah, gue mau nangis nih. Kenapa tuh? Keselip. Keringetan, Bro. Kenapa lu bisa memilih dunia entertain? Kenapa nggak ke dunia lain gitu? Awalnya itu belum akhir karena masih awal. Masih awal. Iya. Iya. Kalau akhir closing. Jadi awalnya itu gue sekolah biasa. Nah, cuman sambil main bola. Jadi gue tuh zaman SMP cita-cita gue main bola biasa. Pemain profesional. Pengennya. Cuman Itu nggak private bola nggak? iya dong. SSB, sekolah sepak bola. Ya. Gue sampai udah di tahap nasional wakil Bekasi. Mantap. Yoi. Terus? Cuman karena satu dan lain hal akhirnya gue pengen cari penghasilan sendiri. Karena dari bola sebenarnya ada penghasilan tapi nggak begitu gede. Iya. Cuman kan kita hidup realistis ya. Betul. Itu duit. Nah, akhirnya jadi sedihnya karena kan gue tuh sering dibully. Zaman SMP. Masih sering bully. Dibully gue. Ganteng kayak gini masih dibully ya? Oh, dulu gue jelek, Cok. Sekarang juga sih. Enggak lah. Pesugihan di mana? Pasang susu. Jadi tuh kan gue dulu ya sekolah aja gitu kan. Kayak Ya, anak-anak pada anak sekolah pada umumnya lah. Cuman waktu itu gue sempet macarin salah satu cewek populer di sekolah itu. Di sekolah. Populer bukan itu ya, Bukan populer. majalah ini kan? Gua tahu lagi. Taruh modelnya satu di sini ya. Sampai akhirnya tuh kakak kelas sebenarnya nggak suka sama gue. Gue tiap pulang sekolah selalu tungguin depan. Ada satu momen gue diculik gitu, terus gue dipukulin. Serius. Gue nggak dipukul sih ya, maksudnya nggak dipukulin gitu, tapi gue digampar. Didorong-dorong. Lu jauhin dia, bla 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 bla. Terus kayak, wah, ini udah nggak bener, tapi gue nggak bisa bales. Iyalah. Gue udah panggung, gue nggak bisa acting lah. Yeah. Sampai akhirnya gue, udah deh nggak bisa gue nih.
Gue terusin bola lagi. Yeah. Terus karena gue masih takut-takut masuk sekolah, sampai gue takut masuk sekolah bro. Karena Jadi, masih berhubungan gitu kan. Sampai akhirnya ya udah gue putus. Gue putus. Putus sekolah? Enggak, Oh, putus sama ceweknya? Sama Oh, ceweknya. Iya. Jangan sampai putus sekolah, karena nggak baik tuh guys. Jadi kita harus mementingkan pendidikan kita Betul. dibandingkan dengan pacar-pacaran. Bener. Ya, terus? Terus akhirnya ya udah, sampai akhirnya gue ya sendiri deh, jalan sendiri. Tapi gue udah pas casting pada saat itu orang agensi banyak yang save nomor gue. Oh, Nah jadi sering dapat broadcast. Jadi tuh dulu agensi seringnya broadcast. Nah pas gue lihat ada broadcastan lagi nih, salah satu iklan snack gitu, gue mikir, wah budgetnya lumayan nih. Iya. Dulu zaman dulu gila megang 4 juta ya gede banget. Oh kan. iya. Apalagi Zaman SMA. umuran Masih anak sekolah, SMP kan. Iya, nah terus akhirnya gue berangkat. Ini lucu nih. Karena gue udah nggak sama dia, gue sendiri dong ke sana, bingung. bingung. Yang ada di pikiran gue casting sendiri. Wah, ini pasti banyak artis-artis nih, Iya, gitu kan? Ya, iya. aduh. Jadi gue bingung ke sono, gue sampai nanya-nanya orang kalau sampai ke Jakarta naik apa gitu kan. Lu naik ini aja, Rif, naik ini, Rif. Terus akhirnya gue naik bis, sampai di Kemang, dari Kemang, sampai di Terminal Blok M. Ya, Dari Terminal Blok M gue naik Kopaja. ke tempat Ke casting. tempat casting. Tempat Dari casting. tempat gue turun dari Kopaja, gue naik taksi. Jadi orang tahunya gue naik taksi. Karena gue saking insecure ya. Insecure ya. Aduh gila, gue mau casting nih banyak. Iya. Takutnya banyak yang Iya. keren-keren. Ternyata enggak, nyampe sono banyak juga bawa motor bebek, bawa motor jelek. gitu. Namanya zaman perjuangan lah. Itu Iya. perjuangan banget ya. Udah sampai akhirnya gue casting kagak pernah dapet. 2013 yang merubah hidup gue. Berarti lu selama 2 tahun itu casting Oh enggak, gue sempat break dulu. Break dulu. Gue sempat udah deh entertain deh gitu. Iya. kan. nggak jadi lah ya. 2013 akhir itu gue dapet 1 iklan bareng Teguh Rasya. Oh. Nah, dulu Teguh Rasya lagi bagus juga Bagus tuh. juga. Dari situ masya Allah rezeki nggak putus. Iya, emang Dapat lagi. Doa ibu itu. Iya. Berkah ngasih ibu. 2013, 14 gue masih di iklan, 14 dapat tawaran. Sinetron. 14 ke 15 tuh gue dapat tawaran GGS. Nah itu tuh kan GGS itu kan salah satu sinetron pertama lo tuh ya. Iya. Itu Sebenarnya sih nggak pertama banget. Pertama banget tuh gue ABG jadi manten. Oh, ABG tapi jadi jadi manten. Nah, Di situ Tahu gua. ini apa namanya? Nah, gue kan pertama kali acting tuh, ABG jadi manten, sampai panas dingin gue, sampai sakit. Iya. Pulangnya, sampai kayak, waduh, nih gue kenapa nih? Gue panas dingin, gue pusing, sampai gue sakit karena gue nggak bisa acting. Iya. Sampai gue dikatain, wah bahasa kotor deh, Iya. inilah itulah ini, waduh, mental gue makin jatuh. Sampai akhirnya udah. Di GGS lah akhirnya. Nah, Akhirnya itu ABG jadi manten itu jalan lo buat belajar acting lah di situ ya. Iya, Ya, iya. lo mental lo digodok di situ, and then abis itu lo masuk ke GGS. GGS. Nah GGS itu lo casting apa enggak? Apa langsung di calling? Jadi waktu itu tuh gue udah ada profile, muka gue nih. Iya. Tiba-tiba manajer gue telepon, Rif lo mau syuting GGS gak? Serius lu, itu GGS zaman itu kan gila kan? Iya. Tapi itu berarti lu masuknya di tengah-tengah, bukan Di tengah-tengah, di nggak dari tengah-tengah. awal, nggak dari awal. Iya. Gue di tengah-tengah, ini perannya ini lu jadi ketua geng, iya. nanti geng lu ada Andres, ada Oh, Andres main juga Andres di main GGS? sama bareng Oh, sama gue. bareng sama lu? Andres tuh seperjuangan lu. Perjuangan sama lu. Deh, terus sampai akhirnya syuting lah. Iya. Ya udah syuting, jalanin, masih bingung juga gue. Dibully lagi sama sutradara. Lu bisa acting nggak? Buset. Lu gini nggak, lu begitu nggak? Perjuangan. Wah banyak banget. Lu bego, lu tolol, lu segala macam keluar deh. Berapa episode tuh waktu itu? Banyak. Banyak ya? Tapi perjalanan yang gue Perjalanan. jalanin. Lu bayangin ya, gue syuting itu sampai jam 4 pagi. Gue sekolah tuh jam 7 udah masuk. Iya. Setengah 7 gue berangkat kan. 7 gue sekolah sampai jam 10 gue izin, Iya. jam 10 gue syuting terus Sampai kayak pagi. gitu. Sampai pagi lah. Itu selama berapa tahun? 50 episode. 50 episode. Gue dapetnya episode. 50 episode. Lumayan banyak, berapa? 50 episode. 6 bulan kali ya? Enggak. 50 episode 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan lah. 2 bulanan. Nah itu gue makanya pas nyokap gue ngambil rapot, buset lu izinnya banyak banget. Iya. Dia nggak tahu karena gue dari sekolah tuh udah bawa baju di tas. Untuk Bukunya syuting. dikit. Untuk syuting. Berarti Iya. lu backstreet dong sama nyokap. Nyokap nggak tahu sama nggak sekali tahu, kan? nggak tahu. Tahu-tahu lu udah Tahu-tahu, ngasih honor lu buat nyokap nih Iya. syuting. Terus gue bawa motor. Oh, udah tiba-tiba udah bawa motor. Gue bawa motor tapi motor jelek, motor Iya. Supra.
Seenggak, Supra yang kemarin. kita ini bukan? Iya. Yang kebanjiran. Ya. Itu Supra GGS itu. Jadi itu Supranya gila. hype itu selain bisa jalan di aspal, bisa jalan di air Di juga air, ya kan? Iya. Waktu itu Itu banjirnya semata ikan. Semata kaki. Gua sama dia banjir bareng adek lu juga ya. Makanya itu itu motor motornya. ditawar mahal. Karena sejarahnya. Iya, sejarahnya. gue terakhir tahu 100 juta kecil. Kecil gila. 100 juta kecil, ngapain? 1,5. Ya udahlah. Ya udah, akhirnya itulah yang berubah. Gue. Berarti di GGS itu salah satu perubahan yang paling banyak di GGS dong. Enggak juga sih. Gua tahu Tapi dia dari GGS gue bisa lebih lebarin lagi. Madun. Gue Gua ke tahu di Madun. Oh, dari GGS baru lari ke Madun. Madun. Madun dia. gue panjang 190. Yang lu syuting salto-salto. Nah, iya itu kan? nih ya, lu bayangin nih, masa sekolah gue dari zaman SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 itu sedikit banget pengalamannya. Sisa syuting semua. Jadi Sampai subuh. UN aja gue kan bentrok sama syuting, gue sampai izin sama lokasi, gue UN dulu cuma 3 hari. Terus perpisahan gue nggak ikut. Apa tuh yang kayak ini? Graduation. Nah, itu Graduation. gue nggak Nah, ikut. iya. Pokoknya udah hampa aja hidup gue. Jadi Kayak inilah ya, hidup lari lasso lah ya. Yoi. Hampa terasa. Jadi di umur 15 tahun gue inget tuh ulang tahun gue ke-16 gue beli mobil sendiri. Alhamdulillah. Wih. Itu ya Durex. si Iya, Durex iya. putih. Umur Iya, berapa iya, nih lu beli mobil? 16 tahun. 16-an. Kacau, gila keren banget 16 tahun beli mobil. Panutan. Umur Luar 16 biasa. tahun Beli udah mobil. bisa beli mobil. Meskipun belum punya SIM. Iya bener. Iya kan? Iya. Mobil datang aja gue masih belum boleh pakai. Iya, daripada umur 21 tahun tapi trading. Aduh. Cut. Aduh. Ya dari Madun Iya, iya. ngebuka jalur lagi 2016 gue syuting sama artis luar negeri. Siapa? Siapa? Aldi. Enggak. Manager. Ada namanya Haris J. Haris. Dia penyanyi Muslim, orang London. Dia dapat visa kerja di Indonesia. Kita bikin sinetron religi, namanya Salam. Samanya salah. Lu jadi apa? Gue peran Santri? antagonisnya, jadi Oh, gue selalu antagonis. musuhan sama Haris. Oh. Itu 2016. 16. Move lagi ke 17, naik lagi. Gue syuting bareng Ferrol pernah Di mana lu? di anak sekolahan. Oh iya, Tapi tahu cuman gua, anak dikit. sekolahan. Berapa episode ya? Gue cuma dapat dikit, cuman dapat paling 15-20 episode lah. Iya lumayan lah. Dari sebulan. situ move lagi, syuting bareng Ali, Megan, Rizky Nazar. Iya. Terus siapa lagi sih, Pak? Banyak ya. Lu udah ya sama Ya, temen-temen. mereka Itu lah. sinetron judulnya? Jodoh yang tertukar. Jodoh yang Nah, di Gua situ tahu Itu booming itu. karena banyak mereka-mereka yang emang punya nama bagus, jadi ikut juga. Nah, dari situ alhamdulillah Akhirnya dapat ada di tahap yang lu berhenti syuting sempet ada berapa bulan? itu gua di 2019. Berhenti total, nggak nerima. Nggak total sih, ngambil cuman yang kayak se-episode 2 episode. Iya, yang nggak stripping tiap hari lah ya. Nggak, udah nggak pernah lagi gue stripping. itu kenapa ya? Boleh nanya nggak sedikit? Kenapa lu meninggalin dunia sinetron ya? Kalau bisa dibilang kan dunia sinetron Iya. itu kan ya Iya, yang ngangkat nama lu juga lah. Terus lu bakalan dapat popularitas cepat. Iya. ya kan? Kenapa Lu bakalan tuh? dikenal. Apa triggernya lu tiba-tiba Kenapa sih kayak lu nggak mau ngambil lagi? Nggak di calling. Wah, nggak tolong dong PHPH Nggak bercanda. Jadi gue mikir di pada situ kan udah mulai rada mikir gitu ya. Iya, iya. Gue kalau di sini terus iya duit ada tapi ya habis mulu juga. Iya. Iya tuh. Sampai akhirnya gue gimana ya caranya supaya gue bisa sustain. Nanti tuanya gue nggak pusing, gue buka lah usaha. Ya, lu punya Nah. usaha lah sekarang. Gue mau kasih lihat ini nih, kan tadi lu bilang. Iya. Gue pengen tahu nih Pengen tahu lah. usaha pertamanya Arif nih apa? Bentar, ini gue mau kasih tahu dulu. Kan tadi sempet ada terkait bahasanya. Oh, terkait keterikatan. Iya. Iya. Keterikatan gini. Kan orang yang taunya kayak wah enak jadi artis, Iya. terkenal, Agree. Setuju, ya kan? Duit banyak, Iya. wah macam-macam popularitas. Setuju. Di 2015 pada saat itu gue udah tulis nih tuh, Oh, bener ya? tulis Tuh, ya? ini di notes nih tuh 13/09/15 ya. Gue bacain nih. Nanti ditayangin. Nanti- aja. nanti ada kita stiker tayangin. di bawah. Boleh nggak kita tayangin? Dikasih lihat ya? Boleh nggak gue bacain? Boleh. Ya, nih tujuan lu syuting hanya untuk cari uang, Rif. Jangan pernah punya pikiran cari cara untuk terkenal atau tenar.
Buat bangga diri lu dan orang tua lu dengan hasil kerja lu yang halal, bukan dengan sensasi atau apa yang ada di sekitar lu saat ini. Masya Allah. Dan selalu ingat anak yatim, karena diri lu saat ini karena Allah, bukan karena orang lain. Masya Allah. Arif Fadilah 2022. 2015 ini. Oh, 2012. Enggak, sekarang 2022. Disebut deh. Nggak ada yang tahu Soalnya, tuh notes soalnya lu. gini, pada saat itu kan zamannya settingan. Gua tuh mau di setting sama salah satu. Gimmick lah, gimmick. Di- Zaman ada gimmick. gimmick-gimmickan lah, ada Lu ntar bumbu-bumbu sama lah ya. dia supaya ini. Biar naik lah. Entertainment biasa deh. Nah itu gue lagi syuting Madun dulu. Jadi itu trigger lo karena Iya. banyak dunia gimmick-gimmicknya. Enggak juga, Enggak. sebenarnya kita kalau mau berkarya ya udah dari hati aja. Dari Kalau lu selalu punya mindset lu pengen populer, lu pengen terkenal, nggak sampai. Mungkin dikasih tapi pasti lu ngejaganya lah nggak akan akan lama. bisa gitu. Bahkan Karena- ketika dikasih itu pun ujian juga untuk diri kita kan. betul. Ketika Apalagi terkenal. kalau misalnya lu udah di tahap itu, terus lu jatuh, pasti kan lu gimana Wah, caranya iya, lagi ke situ gimana? susah, Cok. Ngejarnya itu. Makanya dari kecil gue tanemin buat kita jalan nilai ta'ala aja udah nggak usah pusing-pusing sama yang harus terkenal gimana ya caranya gini. Karena menurut gue bukan jadi tolak ukur lah, tapi emang bonusnya lo kerja di entertain itu terkenal udah itu jadi Itu bonus. aja. Jadi Jangan bukan jadi tujuan patokan. ya, itu Iya, bonus. bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi ya udahlah. Jadi intinya juga sama cari duit lah ya. Nah, Intinya Orang sama yang kayak kerja kantoran kerja sama. syuting. Cuma jalurnya aja yang beda. Iya, cuma jalurnya aja beda. Ya udah. Sampai di titik di mana nih Arif udah selesai nih sinetron. Mulailah dia ke dunia bisnis Bisnis. nih. Gue pengen tahu nih. Wah, Karena kita luar berdua biasa kan ilmunya. belajar banyak nih dari lu buka bisnis A, Jujur. B, C, D, E. Iya. Kita ngeliat lah apa namanya pola pikirnya, sistemnya dan gimana. Iya. Pertama kali lo buka bisnis itu tuh bisnis apa sih? Nah, jadi 2018 temen gue tuh udah punya kafe. 2018. Punya kafe Di gua- daerah di Bekasi. Nah, kan gue udah tahu tuh lo tuh pertama kali buka bisnis mungkin kafe ya, Be, di Bekasi ya. Iya. Lo kenapa sih lo buka bisnis kafe? Iya, karena 2018 tuh temen gue punya kafe. Tapi kafe bagus. Iya. Udah proper lah ya. Proper lah ya. Proper banget, emang kafe beneran. Di saat itu kayak gue ngeliat gila dia masih kecil lo. Ya pada saat itu umur 18 tahunan, 19 tahun deh. Udah punya Udah punya kafe. kafe nih. Jadi motivasi gue. Gimana ya caranya? Ya gue syuting lagi tapi. Syuting gue ambil cuma 30 episode. Dari honor itu, gue ajak dia buka kafe. Kebetulan dia bangkrut 2019-nya. Dia Collab. bangkrut, akhirnya gue bangun dah kafe tenda awalnya. Oh, tenda. SD? Enggak, di Bekasi, Bekasi. masih. Masih Bekasi. Masih di Bekasi. Jualnya kayak Ovaltine, Ya, gitu-gitu. ya, ya, Kayak gitu-gitu angkringan lah. lah ya. Kayak mungkin ya. angkringan. Iya, angkringan lah. Bukan, nah itu ntar upgrade-nya. Angkringan ya. Nah, hal itu, alhamdulillah di 1 tahun kita jalan, kita nggak nyangka ternyata euforianya masya Allah Luar nih, biasa gede ya. banget. Gede. 2 bulan gue balik modal, Gede loh. 1 tahun satset. Nah, Nah, tahu. berani lah. Upgrade. Upgrade. Dong. Lo gak mau pengen yang punya tendaan doang ya kan? Iya, Ruko karena nih. gue mikirin customer. Ya. Gue kesian tiap dia makan, kalau mau buang air di pos satpam. Pos satpam. Ya, kenyamanan Iya, lah ya. kenyamanan mikirin customer. Sampai akhirnya ada salah satu teman gue yang gue ajak Ya. lagi di satu circle juga lah. Iya. Ya kita sebut inisial Aliando. Aliando. Itu nama. Bukan inisial. Kalau inisial AS. Oh iya, ini Aliando. Aliando. Aliando Nah, Syari. Berarti dia- lu sempat buka bisnis juga ya, Pak? Barang Ali? Iya, itu di 2017 tuh gue mulainya. Di akhir tahun sampai akhirnya gue ngajuin ke Ali, gue ke Bali waktu itu. Ya. Gue ke Bali sama dia, terus gue gelar ininya, Li, lo mau bisnis gak? Ya, lo Iya, presentasi lo lah. presentasi Gua punya lah ya. prospek bagus, berat Iya. cafe. Siap. Wih, bagus. Jadi. Jadi, Cok. Ruko. Jadi, lo ngambil di ngambil ruko di Galaxy. Galaxy. Oh, Galaxy. Oh iya, gini cerita sebenarnya. Gue inget. Jadi waktu itu kita dengan nekat mau langsung sewa ruko tanpa ada modal. Nah. Jadi modal tuh pas-pasan. Mana nih ya? Terus akhirnya gue kebingungan, gue ajak Ali. Nah itu baru tuh. Oh. Ajak Ya. Ali, Li, gimana lu mau gabung nggak? Ini valuasi gue selama 1 tahun, kafe gue begini, tapi kafe tenda. Iya. Dari tendanya begini gitu. Ya, gimana lebih bikin gede. yang lebih gede? Oke. Jadi dia kan private billiard Di atas. di lantai 2. iya, iya. Di lantai 3 kita bikin warnet paling Pol. kenceng di Bekasi. Nomor 1 dan paling murah. Paling murah, paling Paling murah, paling gokil. Spek komputernya semua gaming.
Bakar duit lah lu ya. Bakar duit habis-habisan. Dan alhamdulillahnya bangkrut. Bangkrut. Itu. Jadi Alhamdulillah nggak bang. cuma untung doang ya kita. Jadi alhamdulillah. bisnis tuh nggak bisa langsung berhasil. Agree. Nggak bisa. Harus gagal. Kita nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjutin ya. Kita minta maaf, tutup. Ditutup. Nah terus, and then abis itu gimana tuh? Kan itu lo pasti punya apa namanya aset-aset kayak misalnya komputer, Iya. meja biliar. Karena mesin kopi aja mahal bro. Di tahun itu juga masalah pertama kali gue yang lumayan. Gue nggak bisa bisa bilang agak ngeri karena pada saat itu gue mau dibawa ke pengadilan juga. Jadi pada lepas tangan, sedangkan ruko itu masih bentukannya desain kita sebelumnya. Jadi deal sama ruko itu harusnya ketika Dicopot. itu normalnya seperti Selesai. ini, Iya, selesai seperti ini. itu. Iya harus dicopot Modal desain. nggak ada, Iya. Cok. Yang tanda tangan gue. Wih. Kalau lari itu. Pecah kepala gue, aduh gimana nih, gimana. Dapat hilang. Hilang. Oh hilang. Enggak dong. Jalanin aja prosesnya sampai akhirnya gue kita pisah kongsi semuanya. Sih semuanya. Gue buka lagi, gue beraniin lagi usaha Sendiri. gagal terus sendiri. Tapi Sendiri. sorry, dari situ kan lo kan nggak ngambil syuting ya, lo fokus dengan dunia bisnis lo tuh. And then maksud gue kita kan perlu modal nih, Betul. tapi kita perlu biaya hidup juga buat diri kita sendiri nih. Ya itu lo dapat misalnya dari biaya hidupnya lo mungkin ngambil syuting atau iklan atau endorse atau Iya. gimana? Gimana Jadi cara lu? gue selalu pisahin uang adem sama uang konsumtif sama uang tabungan. Gitu. Nah biasanya uang adem buat usaha, konsumtif gue buat jajan, Jajan. uang tabungan ya tabungan. Iya. Akhirnya gue bertahan dari tabungan. Ya. Akhirnya lo memberanikan diri lagi nih untuk buka usaha Usaha lagi. sendiri. Usaha sendiri ya. Grill-grillan. Oh, sebenarnya gini, di akhirnya. 18. apa 2 tahun lalu tuh 2020. 20. Nah, enggak benar 19, gue syuting lagi sama Feby, Merindu Baginda Nabi gitu. Sama Hamas. Sama Tante Marini. Nah, tiba-tiba nih gue lagi kita di lokasi gitu ngobrol-ngobrolin soal usaha Iya. kan. Terus di situ usaha gue masih di ambang kebangkrutan lah Iya. gitu. Terus ada yang tanya-tanya sama gue si Hamas ini nanya-nanya, gimana lo awalnya kok bisa bangun usaha? Oh awalnya begini gue jelasin yang tadi gue jelasin tuh. Iya. Gue mau dong Wave gitu, gue joinan yuk kata dia gitu. Oh ada prospek nih gue bilang, maksudnya ada waktu itu kayak usaha daging lagi happening banget, tapi di daerah situ belum ada. Belum ada. Akhirnya kita putusin, akhirnya buka di sana. Buka di sana. Di BSD. waktu Di itu. BSD ya? Di BSD. Oh itu bukan yang di Bekasi itu, Oh, di lu BSD. Enggak di BSD itu. Oh BSD. Di BSD. Gue kira di Galaxy. Di daerah mana? Taman Di- Modern. Di depan Pasar Modern. Depan pasar. Oh. Ya Iya, udah, itu buka taman. di situ. Alhamdulillah tuh bagus juga dari segi market segala macam ada lah yang Iya. jajan gitu. Sampai akhirnya ada sedikit trouble dari internal. Kita pecah kongsi lagi. Akhirnya lagi. gua ambil akuisisi secara personal punya gue sendiri. Akhirnya saham lu semua. Iya, akhirnya udah gua permisi buat ambil sendiri, gua terusin lagi. Berapa tahun berjalan? Sampai Covid datang kita tutup. Kacau ya Covid. Nah, Awal-awal Covid. tuh kacau. Jadi dari situ bagus, sustain, Covid datang tutup. Iya benar-benar kita kan nggak boleh Iya nggak boleh makan, makan di di tempat, tempat, kan. Nggak boleh, awal-awal nggak boleh. keluar rumah juga. Iya. Ya udah, terus aduh nggak punya usaha. Jadi kayaknya tuh kalau biasanya kayak ada sesuatu yang kita pikirin kok ini nggak ada, jadi galau terus kan. Iya ya. Gua harus apa lagi ya, ngapain lagi ya gitu. 2020 sempet agak-agak drop dulu. Iya. Iya, itu karena ada beberapa masalah yang Iya. tidak bisa diceritakan ya. Drop Iya, dulu. itu nih teman Sinetron gue sambil sinetron juga waktu itu. Sama sinetron juga. Main apa lo? Sinetron kemarin dari jendela SMP gue main. Iya 2020. Iya, 2020 gue main. 2021, 20 sih, ya lupa lah kayak itu. Terus itu gue selesai, usaha tutup. Terus ya gitu lah. Iya, terus Ya. ada masa-masa lo mengurung diri lah. Iya, down. akhirnya gue down, udah aduh gue
menjadi trigger lagi tuh down lu. Jadi kayak Don lu saat lu di bawah kayak kembali dilahirkan Kembali lagi. dilahirkan lagi. Lu harus lebih tough lagi ya. Sosok Arif Fadilah yang sekarang arahnya menjadi pebisnis. bisnis. Jadi dia mungkin dikenal, teman-teman pasti kenal sebagai pemain sinetron. Tapi di belakang itu, Doi ini Kita salah satu berdua banyak entrepreneur belajar lah. juga. Entrepreneur muda, men. Ya ini mah gue nggak tahu ya, nggak tahu. Gue ke psikolog gitu, karena emang mental gue kan Mental kena, down. ya mental gue kena lah. Gue psikolog segala macem ya. Dia nyaranin gue tetap harus jalanin hidup gitu. Itu kayak emang harus dijalanin. Hidup harus gitu. jalan terus. Kalau ngobrol sama Arif tuh, kalau di luar tuh serius mulu kan. Bercandanya kalau di rumah. Bercandanya di rumah. Gitu serius. Arif mulu. pemikirannya luas. Iya, dia luar biasa. Kita sering Sampai jadi CMO Maluku FC. Cina ceritain dong Ini kenapa nih. sih? Gua bingung gitu ya. Gila ya, dari pemain sinetron juga. sinetron, men. Iya kan, pembintang iklan. bintang iklan, Terus buka kafe. bisnis, Iya kan? tim kreatif, Tim iya kreatif juga. Gila. Dan kalau sampai masuk ke dunia, dunia sepak bola. Industri sepak bola kan bisa dibilang dengan tanda kutip ya. Kata orang semua bersaudara ini. Iya. Maluku. Kalau Gila. liga Indonesia kan nggak tahu gimana. Kok lu bisa nyemplung gitu loh. Oh. Jadi itu kan rame artis beli klub bola. Ya. Oh, ya, kayak Awalnya Raffi Ahmad, Raffi Iya. beli Cilegon. Atta beli PS kan, Pati ya. terus si Nego lah, Gading Martin, Gading terus Martin. si Mbak Imong segala macam Iya, daripada negosiasi. semua. Salah satu klub ngehubungin Mas Kris pada saat itu. Oh, hubungin Mas Kris. Terus Mas, kita mau kerja sama nih, gitu. Awal sih mau dijual. Oh, disuruh lu yang beli apa gimana? Nah, si Mas Kris langsung conference ke gua. Rif, gini. Oke, kita ambil jalur tengah. Baiknya aja gini. Gimana kalau kita sharing saham? Kita sharing saham. Gua ada di dalam bagian Manajemen. klub atau manajemen. Kita jalanin bareng-bareng. Gitu. Ya udah, sampai akhirnya kita atur strategi gimana nih caranya buat si klub ini bisa ada di kastanya bareng. Kastanya bareng, iya. Sama yang sekarang ini. Jadi ya udah, dari situ kita deket, kita rapihin manajemen, sampai akhirnya ya udah jalan. Iya, gue tau tuh lu sibuk-sibuk yang ngurus Maluku FC tuh. Sempet ke Ambon juga. Iya, ke Ambon, gue 5 hari di Ambon. Karena kan menurut gue industri bola itu luas loh ya. Ah. SDM-nya juga SDM. kita bisa dibilang banyak yang bagus, tapi kan banyak yang kepentok dan mungkin dengan kayak cedera, Oh, iya. finansial juga Finansialnya. gitu. Sedangkan mereka punya talent-talent karena kan apalagi lo kan Maluku FC tuh. Maluku Ya, tuh jauh gitu. bolanya terkenal banget. Terkenal walaupun jauh tapi terkenal. Tapi untuk orang sana masuk ke timnas atau kemana itu kan Pasti ada aja. nyaringannya berat Jaringan. banget tuh ya industrinya karena terlalu banyak mungkin ya. Iya. Iya. Dan mungkin gue nggak tahu sih ya dengan liga yang berjalan ini kompetitif apa enggak, bersih apa enggak nggak tahu ya. Ya, itu balik lagi lah. Dari gue sih nggak bisa ngomong banyak, tapi penonton aja sekarang udah nggak. Udah. Udah nggak Ya, bodoh udah lah. nggak bodoh. Apalagi bodoh. semua sekarang serba media, serba digital, ada jejaknya. Jadi Iya. ya kita nggak usah berkoar-koar yang terlalu ini parah Iya. nih. Biarin aja maksudnya berjalan. Tapi ternyata sepak bola menurut gue di Indonesia ya cukup seru lah. Nah, sekarang kesibukan lo kan selain ngurus Maluku FC nih, ada bisnis-bisnis lain kayak mungkin teman-teman tahu CIA. Ya, itu salah satu agensi influencer lah ya. Iya. Itu lo kok bisa kepikiran buat CIA itu gimana sih? Nah, karena perkembangan digital zaman sekarang ini makin luas, makin berkembang, jadi gue lihat ada potensi besar di situ. Iya, Kita lihat dulu, kalau zaman dulu ya, kalau kita mau iklan itu lewat casting dulu. Iya. Betul. Sekarang brand bisa langsung direct ke si talent. Nah, Iya. Endorse. ya jadi gue pikir, oh ini sangat potensial gitu. Ya akhirnya kita sama-sama buat gimana kalau kita bikin influencer agency. Itu terbentuknya tahun 2000 berapa? 2021. 2021. Masih terbilang baru ya. Masih baru. Tapi progres. Tapi ya alhamdulillah yang gabung sama kita udah hampir 250 orang. Influencer ya. Ya. Mantap. Jadi ya itu karena jadi ya lu ngeliat sekiranya ya bisnis itu kalau lu udah ngeliat ada potensi di situ, lu pelajarin, Action. 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 Insya Allah profit. Iya, pasti. Ah. Itu setuju sih. Gue pernah dengar kabar-kabar sedikit nih, ya oke. Tentang Arif nih. Doi tertarik di dunia politik. Ih, gak tahu. Salam. Kacau. Ada yang ini Bekasi bersih korupsi. Iya, amin. 2024. Amin, 2024. Arif Fadilah wali Iya. kota.
Asik. Enggak nih. Apa namanya? Mungkin Gimana sih? Nggak ada yang Gila, tahu lu kali ya. semua bidang lu. Iya Lu lah. pelajari. Mulai dari sinetron ya. Ya nggak, Gila, Mas? entertain, bisnis, digital semua. Lu Sekarang udah kuasai. politik. Sekarang ke politik. Enggak sih, sebenarnya politik belajar aja karena kalau kita Iya. buta banget di politik, Iya. lama-lama kita nggak akan naik step gitu. Iya. Karena kita juga harus peduli sama lingkungan, juga peduli akan kemajuan negara Negara. ini, Iya. gitu kan. Jadi gue sih baru belajar ya, gue nggak tahu nggak. Tapi ya kalau emang ada jalannya. belajar, paham, ya ada tujuan. Ada. Tapi emang gue pengen cita-cita pengen dalam cita-cita hati gitu. gini ya, sebenarnya kenapa gue pengen ke politik, gue udah sampai di wali kota Bekasi aja udah. Iya. Saking Bekasi cintanya gue Bekasi. cinta banget lu. Pengen ngerapin Bekasi lah. Ini rekaman ini di tanggal 19 19 Maret 2022, di Kalau 2024 dia jadi wali kota beneran. Ini jadi Belum saksi. kejauhan 2024. 2029. Insya Allah. Amin. Dan belajar. Ya kalau lu wali belajar, kota gue masuk karena nggak pakai permisi. karena ada keresahan sedikit sih. Nah, gimana tuh? Iya. Kenapa Bekasi kenapa? Kenapa gue pengen banget? Ini. Gak apa-apa, ini gak apa-apa loh. Kita kan bebas dong mengutarakan pendapat tuh bebas. Lu sempat ada komunikasi sama staffnya Salah satu salah satu Pemkot. Pemkot lah. Pemkot. Jadi gue sempat mau kita bikin karena itu lagi gue nongkrong nih, ada keresahan lagi. Bocah-bocah nih, kecil-kecil gini, jam-jam 11 kan gue nongkrong pasti malam. Iya. Jualan tisu, jualan kerupuk. Gila, lu bilang gimana Harus ini? ditertipin ya. Nah, gua ada inisiasi gimana kalau kita bikin wadahnya. Oh, iya. Kita bikin sarananya, sarana dan prasarananya, kita bikin wadah UMKM Oh, khusus itu untuk oke. mereka. Itu oke Jadi sih program. mereka kerjanya di wadah itu, nanti tinggal jualannya dari situ. Lu nggak Betul. usah ini lagi. Nanti Yeah. kita tinggal edukasi masyarakat. Masyarakat, gitu. Itu keren. Wah, gila seru banget. Ngobrol-ngobrol sama Arif nih, kita nggak tahu ternyata dalamnya ini terlalu deep banget ya. Gila nggak berasa. Dewasa. Kita udah 1 jam, Bro. Serius lu? Serius, Satu 1 jam jam kita kita ngobrol. 1 jam kita. Biarpun sama ini kita nongkrong ngobrol sering, tapi ini Sering, beda aja. Gue beda, tahu Beb. dari awal. Kita kan nggak pernah nanya lu kayak ngobrol sama lu nongkrong gitu ya udah hanya gitu aja. Dan pesan Iya. buat anak-anak muda yang pengen mulai bisnis, yang pengen ke dunia Entertain, entertain, dunia politik. yang Yang punya ide lah. yang punya ide. Apa Iya. pesannya? Pesennya es teh manis sih. Ada bang. Haus deh bang. Ketawanya kayak. Kayak- Apa? Gini ya, kita nih aset bangsa ini ke depan. Betul. Ya. Kita- Jadi itu dulu yang harus lu percaya, terus juga lu jangan buang-buang waktu karena waktu terus jalan, nikmatin prosesnya. Sama gue pernah denger kisah hidup yang emang menurut gue itu ngena banget sampai sekarang. Banyak yang kayak, aduh gue capek sama hidup gue, beban hidup gue terlalu berat. Iya. Ya. Berat itu karena lu pikul bos. Ya. Tapi kalau lu jalanin, itu juga ringan. Cakep. Jadi Catat beban di itu bawah. jangan lu pikul, tinggal Tinggalin aja jalan. Ih, cakep teman gue ya. Jadi ya itu aja sih maksudnya, lu tetap harus berkarya, harus inovatif, jadi anak muda Ya. Indonesia harus Ya. pikirnya ke depan, jangan terlalu nyaman sama zona aman. Ya, oke. Mantap. Thank you. Ip. Thank you banget. Nih Yoi. ada Sedikit kenang-kenangan ya, dikit. sedikit merchandise Wih. dari Mate. Mana? 1, 2. Oh iya, ini langsung Coba nih. Ini ada Tapi ntar ada dari baru-baru lagi dari sih. brand kita nih, kita baru mulai kopi. mate. Mate. Matte. Matte itu pasangan. Oh. Asik. Gokil. Tapi ntar ada desain-desain baru kita tayangin. Iya. 2 minggu lagi lah launching. Ini kayak masih awal-awal Nggak kayak tester apa-apa. gitu. Ini kan awal yang baik. Yes. Oke deh, Pip, Closing. thank you banget deh Yo, udah bos. datang Siap. di podcast Aduh, kita. Seru. Thank you. AY channel. Mantap. Digital. Oke, Oke Ayo, guys, digital. thank Ayo you digital. banget udah nonton kita, udah nonton podcast kita sama Arif Fadila. Nah, semoga Next kita bosan. bakalan ngobrol-ngobrol seperti lagi. Jangan lupa kalau mau yang request, tolong komen ya. Di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan like ya. Yeah. Thank you. Sar. Share. Yeah, thank you. Thank you guys.